Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat Allah kita telah sampai di ikon kita, teman-teman yang terakhir ya, dalam program pendidikan guru penggerak ini. Dan tanpa ridha Allah tidak mungkin ya kita dapat bersama selama ini lebih kurang 6 bulan, bukan waktu yang singkat ya. Nah, itu hal yang patut kita syukuri. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan, yang kita rindukan syafaatnya bersama kita nanti di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya pucat banget ya. Kecapean. Sebentar. Oke, baik. Tanpa memperpanjang mukadimah ya, kita akan segera memulai sesi presentasi ruang kolaborasi modul 3.3 sesi 2, yaitu sesi presentasi. Sebentar, saya akan share screen.
Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Belum ya? Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ruang kolaborasi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sesi 2, sesi presentasi. Capaian pembelajaran kita adalah guru penggerak merencanakan, menginisiasi, dan mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Kemudian, calon guru penggerak menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran, mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid, yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri, menetapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara pilihan kepemilikan murid, kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, sesi kita agendanya adalah pembukaan, kita berefleksi sedikit, kemudian ada aktivitas sesi 2, review aktivitas pembelajaran dan penutup. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid secara berkelompok. Di sini, calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Ya, judul sesi kita adalah pembukaan nanti selama 10 menit, presentasi selama 110 menit, dan penutup 15 menit. Kesepakatan belajar kita masih sama. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik, teman-teman. Nah, kita di sini ada 3 kelompok, benar? Benar ya, berarti satu kelompok itu selama 35 menit, berarti pas 115 menit. Nah, setiap kelompok memberikan komentar positif atau saran terhadap hasil presentasi kelompok penyaji, tetapi pemberian saran ataupun umpan baliknya adalah berupa 4 hal ini. Ya. Apa yang paling menarik? Apakah gagasan program ini dapat diimplementasikan, karena kita kemarin sepakat, yang penting idenya dulu apa nih ya. Apakah memungkinkan, bagaimana keterlibatan murid dalam program tersebut ya. Mari kita kaitkan dengan materi tentang suara, pilihan, kepemilikan murid. Kemudian apa ide saran yang dapat membantu pelaksanaan gagasan program kelompok tersebut menjadi lebih baik. Unggahlah hasil tugas tersebut pada tugas kelompok secara individu pada LMS. Nah, rubriknya teman-teman bisa besarkan dulu ya. Nah, kita hanya membaca poin 4-nya saja. Jika judulnya ditulis secara deskriptif, singkat, dan jelas, ya, maka menghasilkan poin 4, tidak bertele-tele. Kemudian, program kegiatan yang dibuat mendeskripsikan aspek apa, what, ya, mengapa, why, dan how, bagaimana, dengan sangat jelas namun singkat. Kemudian, suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Ringkasan program kegiatan mendeskripsikan rencana untuk mendorong aspek suara, pilihan, kepemimpinan murid dengan sangat jelas. Kemudian pengorganisasian dan
Presentasi. Presentasi sangat mudah diikuti. Transisi antar anggota kelompok terencana dan dilaksanakan dengan rapi. Oke. Nah, teman-teman, saya akan sedikit mereview ya kembali pembelajaran kita. Mungkin slide-nya terhapus atau gimana. Nah, di modul 3.3 nanti, teman-teman akan berhadapan dengan instruktur untuk sesi elaborasi pemahaman bersama Bapak Ibu instruktur kita. Yang harus saya kuatkan di sini adalah bagaimana teman-teman secara sayang buat saya. Dia sih tidak terima ya, 1 minggu lebih dia tidak ketemu mami ya. Lihatlah begitu silap pintu terbuka, masuk dan minta pangku, minta gendong. Kasihan banget ya, sibuk banget saya. Ini, aduh, mau netes air mata rasanya. Gitulah sayang kita sama anak ya, sekalipun dia ponakan sih sebenarnya, ponakan saya, anak adik. Nah, saya lanjut ya teman-teman. Barangkali sambil juga penguatan terakhir dari saya, kawan-kawan, insya Allah teman-teman akan segera menerima ya surat tanda tamat pendidikan. Semoga nilai teman-teman semua baik ya. Saya menghargai atas usaha yang teman-teman lakukan. Kata-kata Mas Menteri Pak Nadiem Makarim yang nggak mau menyebutkan mantan ya. Beliau adalah inspirasi kita. Lakukan perubahan kecil di kelas-kelas kita. Kita sudah diajarkan untuk selalu menggunakan merdeka, teman-teman. Mulai dari diri, mengeksplorasi pemahaman kita, kemudian berkolaborasi bersama. Kita bukan manusia sempurna ya. Teman-teman harus percaya bahwasanya tanpa kolaborasi itu menjadi lelah bagi kita untuk bergerak sendiri. Kemudian teman-teman juga berdemonstrasi kontekstual, apa pemahamannya. Jangan takut, mari implementasikan. Kepala sekolah tidak bersama kita barangkali ya, tapi kita tetap harus mencoba, karena kita sudah memiliki kompetensi itu, teman-teman. Menjadi manusia kuat yang berani. Udah belajar kita dari modul 1.1. Bagaimana dia ajak berpihak kepada peserta didik kita. Kita tahu di 1.2 ternyata semua manusia, baik orang yang sudah tua maupun anak-anak, itu memiliki peluang, memiliki peluang untuk dapat menjadi manusia yang dapat tergerak, menjadi manusia yang dapat bergerak dan menggerakkan. Kemudian sekecil apapun, segala sesuatu memang harus kita rencanakan jika kita ingin mencapai tujuan. Visi-visi kecil di dalam hidup kita, visi harian juga bisa, teman-teman. Mau apakah kita hari ini, mau nyamankah, atau mau menjadi manusia yang bermanfaat, guru yang
memegang tiket menuju jannahnya Allah. Di 1.2 kita sadar bahwasannya kita harus membuat keputusan masuk akal. Maaf, 2.1 maksud saya. Untuk memperbaiki proses pembelajaran kita sedapat mungkin. Kita dibekali dengan kompetensi sosial emosional yang membuat kita tangguh, membuat kita berempati kepada orang lain, mengajarkan kita untuk menghargai orang lain. Di 2.3 semakin jelas bagaimana kita ini adalah fasilitator. Yang tugas kita adalah bagaimana dorong potensi orang lain untuk tumbuh, teman-teman. Bermitra. Di 3.1 teman-teman tidak boleh, tidak berani ya, untuk mengambil suatu keputusan di hal apapun. Di 3.2 teman-teman diajarkan untuk tidak mengeluh. Dan itu cukup saya rasakan, kawan-kawan. Mengeluh hanya membuat energi negatif dalam diri kita, membuat kita lelah, membuat kita capek. Kalau saya ikut mengeluh dengan keadaan di sekolah, tidak ada yang membawa, karena setiap kita ini membutuhkan pemimpin, teman-teman, sebenarnya. Termasuk diri kita sendiri, pemimpin bagi diri kita sendiri, ya. Saya tidak perlu berkoar, teman-teman. Mungkin melihat bagaimana saat teman-teman saya di sekolah menangis, tidak pernah terbayang untuk dapat posisi di tingkat nasional, teman-teman. Tapi itu, berani bervisi, berani bermimpi. Jika usaha kita sudah cukup, ya, saat tidak. Apakah itu motivasi ekstrinsik Bu Intan ingin mendapat penghargaan? Tidak. Karena diawali dari rapat pendidikan yang memang literasinya sedang, teman-teman. Kenapa tidak sambil menyelam minum air, ya? Ada tantangan. Bisa nggak anak-anak kita meresensi, ya? Jadi mereka membaca dari 408 siswa, kita bisa menggiatkan 200 untuk meresensi. Itu pencapaian yang memang melelahkan tetapi membahagiakan, ya. Kalau rapat pendidikan nanti masih kuning, Bu Intan bahkan turun. Positive thinking, andai tidak saya lakukan barangkali menjadi merah. Seperti itu, teman-teman. Dan di modul terakhir ini, saya ingin bercerita, barangkali udah pernah saya cerita, inilah esai yang saya tulis pada saat saya ingin menjadi narasumber, teman-teman. Kejadian inilah ya saya, dimana benar-benar saya rasakan penghujung modul, teman-teman. Ceritanya seperti ini, dan ini bukan cerita ya, ini memang terjadi. Kira-kira beberapa tahun yang lalu saat saya awal-awal bergabung di program guru penggerak, dan saya masih menjadi pembina OSIS, di istirahat anak-anak ramai datang mendatangi saya, mengatakan, Ibu Intan, ada anak mengamuk, Bu, di kelas 7. Saya naik ke atas karena memang terus terang anak-anak lebih nyaman bicara dengan saya dibanding dengan konseling. Saat saya naik, saya melihat seorang anak, teman-teman. Saya kenal dia karena dia mengalami luka bakar hampir 85% dan sampai ke wajah.
Dia sedang marah, dan saat saya datang, laki-laki ya, dia datang memeluk saya, berhenti dari tantrumnya dan memeluk saya. Tolong ibu, saya tahu wajah saya seperti ini, tapi bukan itu yang membuat saya sedih dan kecewa sekali, Bu. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman, tapi bahasanya tentu bahasa anak-anak. Saya peluk, saya tenangkan. Kenapa sayang? Saat mereka membuli, mengejek saya, Bu, saya teringat pada ibu saya yang meninggal di peristiwa itu, Bu. Jadi dia, Bu, kebakaran. Dan pada saat itu, jadi seorang anak yatim. Bahkan kalau saya tidak salah, adiknya juga tidak ada, berpulang. Dan sekarang dia hanya tinggal bersama ayahnya saja. Itu yang membuat saya, karena dia gak bisa dipegang teman-teman, dia mengamuk sejadi-jadinya, sehingga si pembuli pun menjadi kebingungan. Karena ini kan identitas gagal nih bagi pembuli ya. Beneran titik cerita saya bukan ini teman-teman. Jadi ada 8 anak yang terlibat kasus itu. Saya geram banget teman-teman. Kalau ingat rasanya mau saya tonjok aja rasanya, sampai seperti itu. Sakit hati saya rasanya. Tapi saya belajar itu tidak akan memperparah. Nah, saya kumpulkanlah dengan saat itu mungkin yang salah karena saya menangis ya. Seolah-olah saya jadi membuat rasa bersalah, tapi tidak sih. Saya memang orangnya cengeng banget, jadi susah. Saya tegas tapi saya cengeng terus terang. Dengan menangis, saya edukasi lah yang 8 ini. Saya cuma mengajak mereka dari titik rasa bersyukur. Kalian ini kalau menurut ibu ya gitu ya merestitusi sih, tapi sebenarnya langkahnya jadi sedikit kacau gitu ya. Karena apa? Emosi itu tadi. Sebenarnya memang teman-teman dianjurkan itu merestitusi itu dalam keadaan batin yang tenang dulu. Tetapi karena jarang loh kasus seperti itu. Sudah selesai teman-teman. Akbar juga sudah bermaafan dan tidak satu kelas mereka itu. Dari berbagai kelas. Jadi ganggu Iron Man itu. Kemudian teman-teman, beberapa bulan kemudian, 5 atau berapa ya, saya lupa, dari pembuli ini datang ke tempat saya. Bu, tapi ada yang ingin kami sampaikan. Saya berpikir mungkin masih berantamkah mereka dengan Akbar dan lain-lain. Terpana saya, Bu, saat mereka bilang apa. Bu Intan, Ibu tahu gak? Akbar sekarang gak punya rumah lagi loh, Bu. Saya satu terpana, ya. Dari mana kalian tahu gitu? Iya, Bu. Dulu kan Akbar itu kan sesudah rumahnya terbakar itu kan tinggal di tanah orang lain, Bu. Bangun semacam rumah gitu. Ya sekarang udah gak bisa tinggal lagi. Kasihan lah, Bu. Kami melihat dia ada di dekat Stadion Longraya, ada jembatan di dekat situ bersama ayahnya. Walaupun mereka laki-laki, mereka bercerita dengan linangan air mata. Di situ saya mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah Engkau buka pintuan hati anak-anak ini. Dan dengan terbata-bata, mereka mengatakan, Bu, bisa nggak Bu? Kita membuat apa Bu? Menggalang sumbangan. Di sini saya mendengarkan suara dan mereka memberikan satu pilihan, Pak.
Saya cuma mengajak, oke, apa idenya Nina? Kalau ibu cuma bisa kita kumpul sumbangan yuk untuk akbar. Mereka langsung teman-teman. Tapi jumlahnya seberapa lah Bu Intan? Kita tahu gitu kan. Terus saya langsung seperti ini teman-teman. Terus apa nih yang bisa kita buat? Dengan lugunya mereka menyampaikan, Ibu kan bisa konser Bu. Saya tertawa. Siapa lah yang mau dengar saya konser Bu? Gitu ya. Ibu kan bisa konser Bu. Walaupun tertawa saya hargai. Siapa pula yang mau dengar Bu Intan gitu. Ibu kan pandai nari, ibu kan ada sanggar, kita kan ada sanggar Bu. Nah terus, kenapa orang bisa buat Bu, kita enggak? Kita punya, di mana kita konser saya tanya. Di indoor Bu, tinggal pinjam sama bapak tentara. Ini kan ayah dia kerja di situ Bu. Nah, mereka begitu teman-teman. Jadi dari ide mereka, pilihan mereka ya, saya panggil gini, panggil abang-abang OSIS lah. Ini kan kelas 7 nih ceritanya. Nah, coba kalian berebut nih. Anak OSIS saya briefing nih. Ini ada ide dari adik-adik. Mereka juga terpana Bu. Nah, yang ingin saya sampaikan Bu ya, acara itu berlangsung sukses Ibu. Kenapa? Karena idenya dari mereka sendiri. Preman-preman pembuli ini berganti identitas ya, sehingga semacam bakti sosial itu terjadi lah Bu ya, dimana betul-benar saya berkonser di sana. Alumni saya yang memang juara bintang radio televisi ya, kita konser, kita hadirkan tari-tarian, ada bazar dari orang tua murid Ibu ya. Dan pada saat itu mendengar kasus daripada yang terjadi pada akbar ini, karena kita pasang spanduk, ada seseorang yang memberikan tanah wakaf Ibu untuk digunakan sementara supaya tidak di pinggir jembatan itu. Dan karena kita mendengarkan idenya dari dia yang memberikan beberapa pilihan. Ini berarti kegiatan apa nih Bu Intan? Ekstra nih. Iya. Dia merasa memiliki program itu teman-teman. Sehingga dia mati-matian mau membantu, mau terlibat. Nah, kita harus akui, kita sangat jarang mendengar suara murid kita. Tapi bukan berarti kita melepas segala ide pada dia. Mereka hanyalah anak-anak yang harus tetap butuh bimbingan. Ingat kata seorang di modul 2 titik. Di modul kita ini ya, di modul sebelumnya. Anda dapat meletakkan kontrol pada murid Anda, ya. Walaupun dia mengontrol dirinya sendiri, tetapi Anda tetap dapat meletakkan. Intinya apa? Sebenarnya mereka tuh nggak bisa dilepas. Jadi mendengarkan suara, mendengarkan pilihan, bukan kita lepas tangan, suka-suka dia, tidak. Nah, teman-teman sudah pernah melihat video apa sih sebenarnya? Video keadaan pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas saya. Kan saya sampaikan, ide-ide itu berasal dari mereka. Ibu kami nggak bisa, terus kalian mau seperti apa? Coba dibantu Bu Intan. Apa idenya nak? Kita rame nih, mungkin ada ide dari kalian. Ya mungkin mereka hanya menyampaikan, Ibu bisa nggak kita buat kayak drama? Ibu bisa nggak kita main-main dengan wiraga kita pada pembelajaran IPA. Kalau memang tujuan pembelajarannya nyampe, ya kenapa tidak? Nah seperti itu, ya. Jadi, mari teman-teman mengucapkan selamat kepada saya, terima kasih ya. Itu juga dari mendengarkan suara anak. Mereka itu aktif banget di Instagram berseleweran, ya.
Oh, dan kemudian memang ya, iya kayaknya itu murid saya pejuangnya yang luar biasa yang menggerakkan teman-temannya itu bernama Hayatun Nufus, pindahan dari Abdiyah teman-teman. Dari Subulu Salam. Walaupun Nufus dengan semangatnya ya tidak mendapat juara, tetapi dia tidak berkecil hati ya untuk lomba resensi per orang. Nah itu teman-teman, meresensi sampai dengan ratusan buku nggak mudah ya, kecuali kita bisa mengajak mereka. Ternyata mereka mau loh ya. Bahkan sekarang udah mulai Bu Intan, buku Bu Intan yang hari itu di rumah yang dipinjam sama teman, saya bawa teman-teman buku saya masa kecil yang masih selamat ya. Oh bukan, saya beli online bekas 55 sekawan itu ya, segala judul dan mereka. Sekarang mereka tanya, Bu boleh nggak di pojok literasi bukunya buku Bu Intan aja. Sabar ya sayang, kita sedang tanda tangani MOU, kita sudah tanda tangani. Dalam waktu dekat, Bu Intan akan terima buku-buku, bukan buku pelajaran ya. Boleh Bu baca komik, boleh. Pembelajaran mengarahkan mereka kepada pengetahuan, sedangkan buku membuka petualangan dan membuka rasa analisis di dalam setiap peserta didik. Nanti saya sampaikan chattingan Bu Deta Ratna, Ibu Deta Ratna Kristianti, Bernadetta ya. Beliau adalah pengembang modul, beberapa modul di Buro Penggerak. Saya teruskan ke kawan-kawan tentang janganlah kita larang anak kita untuk membaca yang lebih kepada cerita-cerita biasa dulu. Tetapi hati-hati juga ya, jangan yang konten dewasa, itu dia. Baik kawan-kawan, jadi saya punya harapan banyak di dalam air mata saya, sebenarnya ada bahagia. Saya sangat berharap pada teman-teman. Sangat berharap. Baik, saya rasa demikian. Kita akan segera masuk ke sesi presentasi. Oke. Kelompok yang akan maju. Iya, selamat. Yang akan maju adalah kelompok 1. Oke, silakan. Segera. Mohon maaf waktunya tadi terpakai saya ya, karena ini merupakan vikon terakhir kita. Saya sedikit berpesan nih kepada teman-teman. Ya. Silakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa kemarin? Oke, Bu Suryani silakan. Assalamualaikum. Semoga tidak terganggu sinyal ya. Bu Teti belum bisa masuk kayaknya ya. Udah ya. Tapi tidak dapat membuka kamera. Aman Bu, aman. Ya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali berkumpul di Rukol kali ini. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dipaparkan oleh Bapak Joneta. Kepada Bapak Joneta kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin teman-teman saya subscribe dulu hasilnya ya. Yang sini, sana dulu. Oke, bagaimana teman-teman, sudah bisa nampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya tidak lagi Mukatimah karena saya berpegang kepada yang sudah Ibu Mukatimah tadi. Saya langsung saja kepada materi yang ingin kami presentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu ruang kolaborasi modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada positif pada murid. Di sini ada anggotanya yaitu Bapak Rizal Masdi, saya sendiri, Teguh Joneta Kamisna, Ibu Emi Supriya, dan Ibu Suryani. Nah, jenis program yang kami pilih atau kegiatan yang kami pilih yaitu Tadarus Al-Quran Penguat Iman. Program kegiatan Tadarus Al-Quran Penguat Iman itu adalah program membaca Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari dalam 1 minggu. Program Tadarus Al-Quran ini termasuk ke dalam program unggulan co-curricular di sekolah yang diperuntukkan untuk siswa kelas 7. Teknis pelaksanaannya diikuti oleh seluruh siswa yang dipimpin oleh kelompok kelas 7 yang ditentukan berdasarkan hasil rapat bersama siswa dan diawasi oleh siswa, guru piket, dan guru PAI. Kemudian alasan kami memilih program ini adalah karena Al-Quran merupakan atau dapat menumbuh kembangkan dan meningkatkan kecintaan siswa terhadap kalamullah serta membentengi siswa dari kerusakan akhlak, moral, dari pengaruh lingkungan yang ekstrim. Kemudian karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Lingkungan yang ingin dibangun melalui program ini adalah lingkungan yang mendukung kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi. Program ini juga dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial yang positif, arif, dan bijaksana. Kemudian pada diagram Y kami bisa kalau di segi suaranya, kegiatan Tadarus berasal dari aspirasi murid karena adanya keinginan mereka untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Kemudian kalau di segi pilihan, siswa diberi kebebasan memilih tempat kegiatan Tadarus Al-Quran di tempat yang mereka merasa nyaman, seperti musala dan halaman sekolah. Kemudian di segi kepemilikan mereka, siswa punya rasa memiliki terhadap kegiatan Tadarus Al-Quran ini melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, untuk selanjutnya dampak positif pada murid. Dampak positif yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya karakteristik siswa yang religius dan berakatul karimah. Yang kedua, meningkatkan interaksi sosial sesama siswa dan murid dan guru.
Kemudian waktu pelaksanaan yaitu kami simpulkan yaitu setiap hari Rabu dengan sasarannya jenjang kelas 7. Kemudian keterkaitan program dengan profil Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memiliki rasa mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan berdala Kristus. Untuk hal yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu saat peserta didik membaca Al-Quran dengan rasa penuh kesadaran, bukan sebuah paksaan, melainkan dari keinginan mereka sendiri. Oke, untuk mandiri, saat peserta didik melantunkan setiap ayat secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk kebinekaan global, setiap peserta didik saling bergantian, berkolaborasi dengan antar teman dalam menuntaskan setiap ayat yang mereka bacakan. Kemudian dalam bentuk gotong royong, setiap peserta didik mampu bekerja sama antara teman dalam menuntaskan target utama, kegiatan tadarus Al-Quran sebagai penguat iman. Kemudian dalam bentuk kreatif, setiap peserta didik mampu menciptakan sebuah lantunan yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian berdala Kristus, setiap peserta didik mampu membuat laporan hasil pembacaan secara kritis setiap objek bacaan yang mereka pilih. Kemudian untuk selanjutnya, keterkaitan program dengan profil Pancasila. Sebagai kesimpulan, program Tadarus Al-Quran Penguat Iman ini terkait dengan profil Pancasila melalui pengembangan karakter mandiri, berdala Kristus, dan kreatif. Siswa diajak untuk mengembangkan, meningkatkan keimanan dalam mengekspresikan diri mereka melalui bacaan Al-Quran yang sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan kebinekaan global. Sekian, terima kasih. Semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Sekian dari paparan saya pada kali ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Pak John sudah memaparkan materi hasil diskusi kita. Untuk sesi pertama kami buka pertanyaan kepada kawan-kawan. Silakan yang ingin ditanyakan. Ya, Bu Siti, silakan Bu Siti. Baik, terima kasih. Sebelumnya program ini sangat bagus ya, sejalan dengan program yang dituntut oleh pemerintah provinsi untuk semua sekolah harus melaksanakan literasi Al-Quran. Nah, baik, tadi dari paparan Pak John, saya coba ke bernalar kritis, Pak. Baik, nah di sini berkaitan dengan tadarus Al-Quran ini, siswa menjadi bernalar kritis. Pertanyaan saya adalah, tadi dijelaskan oleh kelompok 1, bahwasanya siswa ini kan secara mandiri dan mereka memilih sendiri tempat untuk membaca Al-Qurannya. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana mekanisme mereka itu memilih tempat dan kemudian apa kaitannya dengan bernalar kritis sementara mereka ini membaca secara mandiri. Begitu, tidak ada tadi kolaborasi dengan, entah saya yang salah dengar atau saya kesilapan, tidak ada kolaborasinya dengan guru begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti sudah menanyakan pertanyaannya. Bagaimana kawan-kawan? Mau langsung dijawab atau kita buka lagi pertanyaannya?
Bagaimana kawan-kawan? Mungkin langsung dijawab dulu Pak John. Baik, atau saya mencoba menjawab Bu Sri. Silakan Pak Jan. Baik, terima kasih Bu Siti Hasanah telah berpartisipasi ya dalam sesi diskusi ini. Yang pertama sekali tadi pertanyaan dari Bu Siti kalau saya tidak salah dengar terkait dengan mekanisme untuk menentukan pilihan tempat ya. Tempat untuk mereka melaksanakan kegiatan tadarus ini. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan proses di mana siswa dalam tadarus ini dituntut untuk bernalar kritis ya dan juga kolaborasi dengan guru. Seperti itu ya. Baik, yang pertama sekali untuk pemilihan tempat karena ini adalah program yang memang kita harapkan berdampak langsung pada murid dan murid itu terlibat langsung dari mulai pemilihan tempat sampai pelaksanaannya. Jadi kita bersama-sama dengan murid, jadi berdiskusi Bu Siti, berdiskusi dulu, kita bebaskan mereka memilih tempat ya, di mana tempat yang layak bagi mereka, tidak hanya fokus di ruangan tertutup, kita juga mempersilahkan mereka untuk memilih tempat di ruangan terbuka. Jadi dalam hal ini karena keterbatasan tempat mungkin kalau di dalam musala itu tidak muat, itu kita berikan kebebasan untuk mereka bertadarus di halaman terbuka. Nah, selanjutnya terkait dengan proses bernalar kritis, di sini kami menekankan bahwa tadarus itu bukan hanya sekedar mereka membaca, tapi ada semacam kajian ya, itu yang dilakukan oleh guru pendamping nantinya, dalam hal ini guru PAI. Nanti guru akan melakukan sesi, dalam hal ini mungkin sesi tanya jawab. Jadi setiap siswa itu minimal dia tahu ayat yang dia baca itu menceritakan tentang apa, seperti itu, dan nanti bisa mengambil makna atau iktibar dari ayat yang mereka baca. Seperti itu mungkin Bu Siti. Terus terkait dengan kolaborasi guru tadi, dalam hal ini guru juga terlibat langsung mengawasi, tidak hanya guru piket saja, tapi guru yang memang tidak memiliki kesibukan lain di saat hari itu bergabung dengan siswa untuk menyimak ya, atau mengikuti kegiatan tadarus ini. Memang untuk pembimbing dan pengawas itu memang telah dibentuk khusus, namun tidak menutup kemungkinan guru-guru lain juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti itu Bu Siti kurang lebih. Ya, bagaimana Bu Siti bisa dipahami? Baik, luar biasa sekali jawabannya dari Pak Rizal. Terima kasih Pak. Berarti artinya sudah ada jadwal Pak ya, di mana misalnya hari Senin, setiap hari Rabu atau di musola tanggal berapa sudah ada terjadwal begitu ya, di musola atau di halaman atau di ruang mana saja yang disukai siswa peserta didik kita. Baik Pak, terima kasih jawabannya, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya Ibu Dewi, kami persilahkan. Mikrofonnya Bu Dewi, nggak terdengar. Kawan-kawan bisa dengar suara Bu Dewi? Saya nggak bisa dengar. Mungkin jaringan dari saya atau gimana? Tidak terdengar, saya tidak terdengar juga.
Sudah terdengar Bu Dewi, sudah terbuka tetapi tidak terdengar suara. Mungkin jaringan di Bu Dewinya ya. Atau tutup kamera aja dulu. Belum terdengar juga, Bu. Pertanyakan di kolom chat juga bisa, Bu. Oh, udah terdengar, Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi? Kalau Bu Dewi bisa mendengar suara kita, jadi pertanyaannya di kolom chat saja, nanti kita langsung menjawab. Ya. Bu Suri mungkin persilakan dulu yang lain untuk pertanyaan. Ya, sambil kita tunggu Bu Dewi, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana kawan-kawan yang lain? Sepertinya cuma Bu Dewi nih. Ya, kita tunggu Bu Dewi aja berarti. Bu Dewi kalau pertanyaan tidak panjang boleh dimanfaatkan langsung di kolom chat. Bercepat. Silakan Bu Hema. Baik, terima kasih Bu Suryani. Apakah suara saya terdengar ke sana Bu Suryani? Ya, jelas Bu Hema. Baik, karena di sini juga hujan deras. Silakan Bu Hema. Baik, dari penjelasan atau presentasi yang disampaikan oleh Pak John tadi, di sini kelompok 1 mengangkat program Tadarus Al-Quran Penguat Iman ya Bu Suryani ya. Ya, betul. Sebagaimana yang kita ketahui, tadarus ini artinya kita membaca bersama-sama gitu ya Bu ya. Ya, Cuman betul. kita sambut-menyambut secara bergantian seperti itu. Menurut yang saya pahami itu Bu Suryani ya. Seperti itu kira-kira? Ya, betul Bu. Iya. Nah, dari tadarus ini tadi kita membaca secara bergantian. Bagaimana cara kita mengevaluasi tahapan kemampuan membaca Al-Quran yang dimiliki oleh siswa ini tadi dalam program tadarus ini. Kalau individu mungkin kita bisa segera memahami gitu Bu ya. Oh, berarti siswa ini belum paham di makhrajnya gitu. Belum pas di tajwidnya. Nah, pada saat tadarus yang dilakukan secara bergantian ini, bagaimana cara kita mengevaluasi kemampuan siswa tersebut? Itu saja mungkin Bu Suryani, saya ingin mungkin pencerahannya kepada saya. Ya, terima kasih Bu Hema. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang ingin langsung dijawab? Ya, terima kasih Bu Hema atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab. Yang pertama sekali Bu Hema, sebelum kita laksanakan program ini, kita lakukan pemetaan dulu, Bu. Lakukan pemetaan dulu terkait dengan kemampuan siswa. Ini tingkatannya yang mana ini? Apakah ini siswa yang dia sudah bisa membaca tetapi tajwidnya belum pas. Jadi ada kategorinya, ya. Jadi ada siswa juga yang memang masih terbata-bata. Jadi nanti dalam pelaksanaannya itu guru pembimbing itu akan membuat semacam urutan, ya. Jadi nanti misalnya hari ini yang akan memulai, ya. Dia akan memulai membuka ayat itu si A misalnya, yang kemampuannya itu masih di bawah rata-rata. Nah, otomatis ya, karena dibuat secara bergiliran seperti itu dan ditunjuk langsung oleh guru pembimbing,
si siswa ini dia punya persiapan di rumahnya, dan harapannya dengan adanya kegiatan secara bergiliran seperti ini, dia termotivasi ya untuk memperlancar bacaan Al-Qur'annya. Dan program ini juga mempunyai tahapan ya. Di tahap pertama mungkin nanti kami akan sekedar memperlancar dulu untuk proses pembacaan Al-Qur'annya. Dan di tahap selanjutnya, jika anak-anak nanti dianggap sudah lancar membaca, baru nanti dikenalkan dengan proses pembacaan secara tajwidnya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Jal. Saya coba tambahkan sedikit. Jadi di sini kan program kami baru perencanaan kami kan, belum kami jalankan ya kan. Jadi seperti yang Pak Jal sampaikan tadi, kami nanti akan melakukan pemetaan tingkat kemampuan si siswanya. Jadi nanti di situ kami bisa juga membagikan, misalnya ada siswa yang sudah pintar, kemudian dia dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian siswa yang sederhana, yang sedang, itu juga dikelompokkan dalam satu kelompok. Dan siswa yang masih terbata-bata, misalnya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu juga satu kelompok. Jadi nanti si guru pembimbing atau si guru piket ini bisa langsung membimbing peserta didiknya berdasarkan kemampuan mereka. Begitu dari kami, Bu Hema. Bagaimana Bu Hema? Ya, luar biasa sekali programnya Bu Suryani ya. Nah, dengan kayak gini saya jadinya paham Bu Suryani, karena menurut yang kita sudah pernah lakukan seperti tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan ya Bu Suryani. Kita membaca secara berkeliling. Jadi saya tadi masih berpikiran seperti apa cara kita mengevaluasi siswa kemampuannya kalau kita langsung membaca sekalian gitu. Tapi dari penjelasan Pak Rizal dan Bu Suryani itu sudah sangat masuk di kepala saya. Artinya siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan siswa tadi. Kalau siswa berarti yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran itu satu kelompok ya gitu ya penjelasannya Bu Suryani ya. Dan bagi siswa yang mungkin hanya mengenal huruf tapi tidak mengenal tanda baca, mungkin itu satu kelompok juga seperti itu Bu Suryani ya. Luar biasa penjelasannya Bu Suryani. Terima kasih Bu Suryani, Pak Rizal. Ya, terima kasih juga Ibu Hema. Bagaimana Bu Dewi? Sudah bisa tersambung lagi dengan kita? Mungkin dah bisa didengar suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dewi. Ya, jadi saya pakai HP aja dulu nih untuk mengajukan pertanyaan. Jadi mohon maaf Bu Intan, saya pakai 2 device, 1 laptop, 1 HP. Jadi tadi saya melihat sebelumnya gini. Ini sasarannya untuk kelas berapa, Bu? Kelas soalnya kelas 7. Kelas 7 ya. Ya, tadi juga saya melihat kelas 7. Nah, kalau misalnya memang ini sasarannya untuk kelas 7, apa yang terjadi dengan kelas 8 dan 9? Apakah program ini tidak dijalankan untuk kelas 8 dan 9 tadarus ini? Dan kenapa harus memilih kelas 7? Itu aja pertanyaan dari saya. Makanya saya nggak enak di chat terus. Susah sampai ini. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana kawan-kawan? Ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi sasaran program memang untuk kelas 7 Bu Dewi, karena kami menganggap mereka yang baru bergabung lah di keluarga besar sekolah gitu kan. Jadi mereka harus diberikan modal ya, modal awal dalam bentuk kegiatan tadarus ini yang tujuan akhirnya itu untuk pembentukan akhlak mereka. Bukan berarti kelas 8 dan kelas 9 tidak mengikuti. Mereka juga mengikuti ya. Jadi program ini juga bisa diikuti oleh kelas 8 dan kelas 9. Mereka juga bisa nantinya dalam telaah kajian itu juga bisa memberikan pendapat, juga bisa berargumen seperti itu ya. Tapi yang sasaran utamanya itu memang untuk anak kelas 7 dan partisipasi dari kelas 8 dan 9. Seperti itu Bu Dewi.
Ya, Bu Bu Sri. Dewi. Ya, Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Jal. Bagaimana Bu Dewi? Ya, tujuannya Bu Dewi, yang pertama sekali di kelas 7 itu kita ingin yang pertama mengetahui kemampuan mereka dan ingin memperlancar ya kemampuan mereka dalam segi membaca Al-Qur'an, yang tujuan akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya program ini bisa menambah keimanan mereka dan membentuk karakter mereka yang religius, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jal. Bagaimana Bu Dewi? Baik, terima kasih Bu Sri. Ya. Sepertinya sudah selesai Bu Sri. Ya, gimana nih? Apa kita buka pertanyaan lagi atau kita tutup? Soalnya tadi saya nggak lihat jam pas kita presentasi. Udah habis jam jadwal kita atau belum? Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada Bu Teti, lanjut dulu. Ya, silakan Bu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya hanya menanggapi dari pertanyaan Bu Dewi dan jawaban dari Pak Rijal ya. Kenapa program ini ditujukan ke kelas 7 dan bagaimana dengan kelas 8-9. Nah, kalau saya juga masih ngambang atas jawabannya, tapi memang ini sih namanya program ya kan, gagasan. Cuman ketika ini kita jalankan di kelas 7 ya, sementara kelas 8 itu 8 dan 9 itu barangkali juga masih banyak siswa-siswi yang masih kurang dalam membaca Al-Quran. Nah, apakah enggak sebaiknya kegiatan tadarus ini hanya saran ya Bu ya, apakah enggak sebaiknya kegiatan tadarus ini dilakukan di seluruh siswa sekolah tersebut, tetapi secara bergilir gitu, secara bergilir, misalnya di minggu ini kelas 7, minggu depan kelas 8, minggu depan kelas 9. Jadi kita juga bisa merata gitu, karena kan tidak semua kelas 8 dan 9 itu sudah pandai dalam membaca Al-Quran. Mungkin demikian dari saya, Bu Suryani. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teti. Bu Siti, bagaimana? Mau ditanyakan atau mau ditanggapi nih? Saya mau menanggapi saja, Bu Suryani. Baik ya, jadi menanggapi dari Bu Teti juga. Nah, jadi program yang ini sudah sangat bagus ya. Kenapa di kelas 7? Karena kan ini fase dari SD ke SMP seperti itu. Artinya, tidak semua anak yang SD itu sudah lancar atau fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, karena sesuai dengan aturan kemarin MPLS, itu saya tidak tahu ya kalau di tingkat SD, SMP seperti apa, tapi kami kemarin di tingkat SMA, itu di MPLS mewajibkan adanya pembacaan Al-Quran selama 2 minggu MPLS seperti itu. Nah, artinya kenapa di kelas 7 ini supaya ada penguatan Bapak Ibu, ya ada penguatan untuk anak tersebut, dan ini juga bagus di mana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwasanya ingin melakukan pemetaan mana siswa yang kurang mampu, belum fasih dan fasih di fasenya. Nantinya mungkin setelah ini kelompok 1 akan lebih mantap lagi membuat program selanjutnya setelah terjaringnya dari penguatan pembacaan Al-Quran ini. Itu saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Siti. Saya tambahkan sedikit lagi. Jadi memang seperti yang sudah kami jelaskan pertama, kami di kelas 1 itu ingin melakukan pemetaan dan ingin melihat siapa-siapa yang siswa yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan program ini juga dilanjutkan lagi nanti di kelas 2 dan kelas 3, tetapi dengan program yang berbeda. Kami juga sudah melakukan sebuah program yaitu One Day One Ayat. Setiap anak itu wajib membaca Al-Quran sehari sekali itu sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi setelah membaca doa, mereka langsung membaca setiap harinya satu ayat Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang di kelas 1 ini belum fasih atau belum selesai, nanti akan dilanjutkan lagi dengan program kedua yaitu di kelas 2 dan kelas 3 yaitu One Day One Ayat. Begitu Bu Teti. Bagaimana Bu Teti? Baik, terima kasih Bu Suryani, sudah mantap. Ya. Bu Dewi tadi ada yang ingin ditambahkan Bu Dewi ya atau bagaimana? Bagaimana kawan-kawan? Oh iya, tadi Bu Dewi kepencet. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk paparan materi kami atau diskusi kami cukupkan di sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Saya akan memberi sedikit penguatan ya. Mohon dipertajam ya tentang suara anak ya. Di sini mendengarkan suara anak ya sudah terjadi sih. Kemudian juga pilihan, tapi mari kita pertajam lagi. Ini kan sebenarnya program ini sebenarnya programnya bukan yang sudah berjalan ya teman-teman. Menjadi ide bagi kita. Kenapa kita tidak buat seperti ini ya seperti itu ya. Nah itu tadi saran Bu Teti bagus juga tuh ya. Kenapa? Karena ini memang tuntutannya adalah menerapkan jenjang kelas ya. Tapi ini menjadi penting bagi kita ya. Juga yang dari Bu Suryani terakhir ya. Satu hari saya ada satu mungkin yang mirip, tapi masih gagasan dulu. Tapi boleh ditiru barangkali ya. Saya namanya Bu ya. Satu hari satu kebajikan. Saya sedang cari akronimnya. Jadi anak-anak menuliskan ya sebagai penguat literasi dia juga. Hari ini satu kebaikan apa yang dia buat. Dan buku itu ditandatangani oleh orang tua juga di sampingnya ya. Jadi dia itu merasa punya satu sudut pandang ya. Menurut dia ini baik gitu ya. Kita akan melihat versi kita nih ya. Mungkin yang receh-receh menolong teman mengambilkan berterima kasih kepada teman, berterima kasih kepada guru itu kan satu hari satu kebaikan. Jadi kebaikan apa nih yang jadi menjadi reminder bagi anak-anak itu ya. Nah, kemarin saya sudah turi saban saya buat. Nah, ya. Turi itu bahasa Acehnya adalah tahu, saban itu apa, Bu? Artinya, Bu? Bantu saya. Selalu, Bu. Selalu. Iya, selalu. Selalu. Nah, jadi turi saban itu satu hari satu kebaikan. Nah, seperti itu. Ini turi sabe, enggak. Ini Bu, Pak. Kita mau akronim Indonesianya ya. Kalau kita buat turi satu kebenaran bisa juga Pak. Turi sabe ya. Satu hari satu kebenaran. Ya. Fokus saya mungkin. Nah ini kalau dipikir-pikir ini receh nih ya.
Yang kayak gini receh, tetapi muatannya luar biasa kawan-kawan. Ya, buku itu tetap aja harus ada di kelas, tidak usah dibawa pulang ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, ayo tulis satu kebaikan hari ini apa yang telah kalian lakukan yang itu. Mungkin refleksi dia pada akhir pembelajaran, pulang sekolah ya. Satu hari satu kebaikan, 365 hari ya. Oh, dia tulis saya hari ini jujur, besok jujur, besok jujur, besok jujur. 100 hari dia jujur. Bukannya udah tertanam. Nah, itu dia ya. Nah, jadi mungkin yang kayak gini bisa kita lakukan ya. Jangan berpikir yang muluk-muluk dulu ya. Yang biasa-biasa itu bisa menjadi luar biasa ya. Nah, itu tadi saya jadi ingin mengadaptasi tuh yang dari Bu Suryani bilang ya. Sama dengan Jumatan, kita selalu yasinan ya. Kenapa nggak kita sekali-sekali satu ayat Al-Quran yang menginspirasi, semua menginspirasi, tetapi kita sampaikan maknanya. Mungkin kita kupas secara kontekstual. Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Menyambung apa yang Ibu sampaikan tadi dengan dapat duri saban tadi Bu ya. Saya juga pernah membuat program ini bersama kawannya Bu Erna nih di sekolahnya Bu Erna. Itu kami dapatkan di di pendidikan KML Pramuka. Jadi saya terapkan di sekolah. Jadi namanya bintang prestasi Bu. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh siswa, misalnya Bu kebaikannya mungut sampah, dia terpantau dan dia melaporkan kepada saya khususnya bahwa Pak saya sudah memungut sampah tadi Pak, atau Pak saya tadi ada gulung tikar di musala gitu kan. Apapun kebaikannya itu saya berikan apresiasi dalam bentuk bintang, dan itu ditempelkan di sebuah banner di dinding sekolah. Itu nanti per kelasnya ada banner, dan itu mereka terpacu karena semakin banyak bintang itu akan mendekati penghargaan di akhir semester. Nah, di setiap akhir semester itu dihitung jumlah bintangnya itu berapa, dan ada penghargaan kecil. Dan untuk tingkat anak SMP itu menjadi kebanggaan yang paling besar bagi mereka, siapa yang banyak bintang. Semakin banyak bintang berarti semakin banyak kebaikan yang dilakukan. Seperti itu, Bu. Itu lebih menarik lagi ya. Kenapa? Karena bagus bintang prestasi ya. Ini mengingatkan anak-anak kita Pak, bahwasannya prestasi itu nggak harus juara 1 Olimpiade, ya. Progres dia dari titik 0 menuju 0,5 itu prestasi loh. Itu bagus banget Pak Rijal. Tetapi ada yang mau saya ingatkan, hati-hati. Apa nih kira-kira kawan-kawan dengan ilmu guru penggerak kita? Yang penghargaan tadi Bu ya? Nah itu. Iya, itu saya lakukan dari luar Ibu. Itu Bu, saya lakukan sebelum saya mendaftar di CGP Bu. Nah, kira-kira nih, itu kan bagus tuh, saya mau adopsi juga tuh ya. Nah, gimana cara kita supaya motivasinya intrinsik nih, bukan karena Pak Rijal ngasih bintang. Nah, tetapi bintang itu juga sebenarnya bentuk apresiasi secara langsung, ya. Alih-alih kita kasih hadiah, tetapi kita berikan apresiasi secara langsung. Sebenarnya mungkin sah-sah aja. Yang tidak boleh Pak Rijal akumulasinya, nanti tahunannya akan menjadi anak terbaik di sekolah, itu yang nggak boleh Pak sebenarnya. Jadi udah boleh, tinggal hapus program ujung aja untuk memberi apresiasi. Ya Bu Erna, silakan Bu Erna. Ya Bu Intan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit saya ingin menanggapi, kalau yang di sekolah kami yang sudah kami jalankan, seperti Pak Rizal, cuman kami tidak memberikan satu penghargaan untuk anak-anak, tetapi setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak, maka akan diberikan satu kartu untuk anak-anak. Jadi kalau sudah mencapai 3 kartu ataupun dari sekian banyak anak-anak, mungkin ada satu anak-anak yang
kartu kesalahannya itu lebih banyak di antara kawan-kawan yang lain, maka kami akan memberikan sanksi di hari Jumat, di pagi Jumat itu mereka akan membaca Yasin, memimpin Yasin. Terlihat di sini Bu, karena mungkin karena membaca Yasin mereka merasa malu ketika menjadi pemimpin membaca Yasin, jadi kesalahan itu semakin hari semakin berkurang. Sampai-sampai kami tidak bisa lagi melihat siapa ya yang harus kita suruh untuk membaca Yasin. Saking berkurangnya kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi dari kesalahan itu untuk menghapus kesalahan mereka, mereka harus melakukan satu kebaikan, Bu. Misalnya sudah ada 5 kartu. Jadi untuk mengurangi kartu kesalahan itu, mereka melakukan kebaikan, misalnya dengan mengutip sampah ataupun memakai peci ataupun hal-hal yang lain yang dianggap satu kebaikan, maka akan dicabut satu kartu gitu, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Itu juga keren ya. Tetapi saat dia menerima kartu sampai 10 atau 5 atau 6 dan itu maaf Bu Erna, tidakkah Yasin itu menjadi momok yang menakutkan, seolah-olah itu menjadi semacam hukuman bagi anak-anak kita, padahal membaca Yasin itu adalah suatu kebaikan ya. Ada saat itu ya, memang benar. Gini kalau menurut saya, sudut pandang saya nih, kartu kesalahan, itu identitas gagal ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sebenarnya gini kawan-kawan, satu contoh aja. Nengok sampah kutip, itu sekolah itu belum berhasil. Kenapa? Ada 2 oknum di sana, ada 2 model di sana, si pembuang sampah dan si pemungut sampah. Benar nggak? Makanya di disiplin positif kita diajak enggak melihat sampah langsung kutip, enggak gitu ya. Tapi lebih kepada menjaga kebersihan aja udah. Otomatis kalau sudah mau menjaga kebersihan nggak ada lagi orang buang sampah, betul nggak? Nah, dihukum oleh penghargaan, kan sering itu yang tadi Pak Rijal itu ya. Ini kalau Bu Erna, saya terus terang takutnya bisa nggak kesalahan itu, jangan kartu kesalahan bahasanya ya. Apa gitu kita cari, jangan kesalahan Ibu, tapi boleh untuk menunjukkan penyampaian saya mungkin yang salah Bu, tetapi ketika anak-anak misalnya ini terlambat, jadi memang mereka langsung ada nama di situ di papan punishment itu Bu ya. Kemudian waktu pas hari Jumat itu mereka ada yang memang langsung lihat siapa ya hari ini yang baca Yasin. Ada yang inisiatif sendiri, oh saya yang paling banyak, ada saya yang baca. Tetapi semakin hari memang semakin berkurang, terlihat Bu. Tidak ada lagi siswa yang melakukan kesalahan karena mereka sudah tahu. Pada saat dia kuliah nanti Ibu Erna, ya tidak ada di perkuliahan itu kartu kesalahan. Apakah? Nah itu, jadi sebenarnya punishment itu tidak boleh kita lakukan. Apalagi ya punishmentnya itu memang kalau kita pilih ya, dengan membaca Yasin dia semakin dekat dengan Allah, dia sadar dia melakukan kesalahan, itu dari sisi situ boleh sebenarnya ya, untuk memperbaiki diri dia. Tetapi barangkali kalau saya sepertinya tetap saja ya, bahkan Bu ada cerita juga sedih, lumayan sedih ya. Saya program saya anak bandel ini saya tukar kelasnya gitu ya. Apa yang terjadi Bu? Dia datang ke rumah saya, dia bilang apa? Ibu berilah kesempatan, saya malu loh Bu, karena waktu dibawa ke kelas lain Bu, satu kelas tuh nggak ada yang mau terima, saya sampai marah. Saya bilang saya bilang loh kok seperti itu kali ya. Ibu Intan percaya sama kelas kalian bisa mendidik, bisa membimbing, bisa menuntun, bisa membersamai si A ini agar dia bertransformasi menuju arah yang lebih baik. Ih langsung Bu anak-anak Bu jangan masukin dia kelas kami. Dan dia ternyata Bu sepreman-preman apa menangis dia Bu. Malu saya Bu, saya nggak ini. Saya merasa sangat bersalah ya.
Itu pengalaman traumatik bagi diri dia saat dia tidak diterima salah satu kebutuhan dasar manusia, dia terlukai parah. Nah, jadi itu juga harus perlu ditinjau. Tapi it's okay Bu Erna, nggak apa-apa. Kita mungkin punya kata lain. Nah, saya mikir juga nih, tapi ide Bu Erna itu juga keren, ya. Mungkin jangan kartu kesalahan namanya, ya. Jangan sedangkan jangan kita bilang punishment, konsekuensi. Nah, perbaikan akhlak ini juga. Contoh nih ya teman-teman ya, saya tidak pernah padahal diskors loh, perbuatannya berat, tapi kami nggak ada bahasa skorsing. Kami memberikan kesempatan kepada orang tua ya untuk membantu sekolah membina selama sekian hari. Padahal itu namanya apa tuh? Skorsing ya. Iya, tetapi bahasanya undangannya di BK kita konsep bersama. Ya, karena orang tua sering gini, dia di rumah baik banget Bu Intan, dia nggak kayak gini, di rumah dia begini, seolah-olah sekolah itu yang menghancurkan. Makanya dia nggak berani protes, Bu, janganlah Bu, dia makin nakal di rumah. Ibu tadi udah bilang kalau di rumah dia lebih baik, ayolah bantu sekolah. Selama 1 minggu ini, ayo Ibu bantu kami, gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi mau di rumah ditegur secara apa oleh orang tuanya, nanti dia waktu balik juga dia udah. Jadi kita bahasanya misalnya dibilang, dia di rumahkan sama Bu Intan, dia diskors. Ibu nggak menskors, lihat suratnya, jelas-jelas Ibu memberi kesempatan kepada orang tuanya. Jadi nggak ada. BK juga bilang, Bu, semenjak bahasanya gini nggak lagi. Ya, itu makna penghargaan kita. Kami menghargai. Mungkin dia membutuhkan di rumah agar dia sadar ya, kerinduan dia kepada teman-temannya. Ayo bantu kami, Bu. Nah, seperti itu. Ya, baik kawan-kawan, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak ide dari kita ya. Dan itu semua selama berbasis kebajikan ya. Bu Erna itu keren banget, saya juga mau cari nih ya. Dan juga tuh ada kartu ya. Kartu ini ya. Tetapi jangan kartu kesalahan namanya. Kita cari namanya yang bagus. Nanti kalau saya ketemu saya kirim ke Bu Erna. Iya Bu, ini memang program dari kawan saya, dari beliau ini memang kesiswaan. Beliau ini memang super aktif orangnya. Jadi memang sudah akan menjalankan. Mungkin nanti akan saya coba bicarakan lagi dengan Pak Satria gitu Bu. Bu Erna harus menyampaikan karena Bu Erna sudah ada ilmunya ya. Jadi jangan kita merasa ini tidak harus kita tidak jalankan ya. Oke. Silakan kelompok 3. Oke. Mungkin waktunya kita persingkat ya, hanya 20 menit saja. Silakan teman-teman. Saya hentikan dulu. Ya, Bu Dewi silakan. Ibu, saya cuman mau memastikan mikrofon saya. Oh iya. Apa terdengar? Terdengar ya? Jelas ya. Bu. Jelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Bu Hema dan Bu Nur Hafsah, pada pagi ini akan mempresentasikan bentuk kegiatan pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Fasil dan Ibu Pepe, serta yang saya hormati juga teman-teman yang lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan paparan dari Bu Hema. Kepada Bu Hema, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir dalam ruang kolaborasi modul 3.3 sebagai presentasi kelompok di pagi hari yang sangat berbahagia ini. Tak lupa pula salawat beserta salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua umat Islam. Baiklah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Moderator, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator. Nah, di sini jenis program yang kami angkat adalah co-curricular dengan judul program Festival Daur Ulang. Definisi co-curricular yang kami angkat dari pendapatnya Brenny Nofriansa PhD, beliau sebagai praktisi pendidikan madrasah di Kemenak wilayah Bengkulu. Adapun definisinya, kegiatan co-curricular merupakan kegiatan yang dimaksud untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pembelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok seperti kunjungan ke museum, peternakan, perkebunan, pabrik, industri kimia, konstruksi bangunan, jembatan, daerah tercemar, lokasi wisata, festival seni, situs peninggalan sejarah Islam, pasar, dan lain-lain. Deskripsi programnya merupakan kegiatan pengelolaan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar sekolah, yang dipandang sebagai salah satu aset sekolah sebagai implementasi dari perwujudan visi sekolah, yaitu peduli lingkungan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, program ini dilakukan 1 semester sekali. Adapun tujuan dari program ini adalah mengelola aset sampah plastik di lingkungan sekolah dengan sasaran murid kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alasan kami memilih program ini karena dalam kegiatan ini terdapat banyak aktivitas yang mengembangkan kepemimpinan murid, seperti murid bisa memberikan ide atau gagasan terhadap kegiatan. Murid juga bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Karena kegiatan ini berasal dari ide mereka sendiri, maka murid akan merasakan kepemilikan terhadap kegiatan ini. Selanjutnya, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Murid dibangun pola pikirnya untuk melihat sampah plastik sebagai aset yang dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi produk yang bernilai manfaat dan ekonomis. Selanjutnya, lingkungan yang ingin dikembangkan yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Dalam kegiatan ini, keterampilan siswa ditingkatkan dengan cara mengolah bahan baku berupa sampah plastik dan kardus agar menjadi produk yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Selanjutnya, lingkungan yang menumbuhkan daya letting dan sikap tangguh pada murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Murid dilatih untuk memiliki sikap tangguh, manakala produk yang dihasilkan tadi tidak terlalu kuat saat dipasarkan. Nah, murid diminta bergotong royong juga, berusaha memasarkan produk yang dijual dan berkreasi mengembangkan produk untuk kegiatan festival berikutnya. Diagram Y yang kami gunakan yaitu suara atau voice. Yang pertama, guru menanyakan ide kepada siswa tentang bahan-bahan seperti plastik, kardus yang akan didaur ulang. Yang selanjutnya, guru menanyakan hasil daur ulang yang akan dibuat oleh murid. Pilihannya yang pertama, guru meminta murid
memilih kegiatan daur ulang yang akan dilakukan, seperti pameran, lomba, dan fashion show. Yang kedua, guru meminta murid memiliki produk apa yang akan dihasilkan. Kepemilikan atau ownership. Yang pertama, murid diminta menjadi panitia, pembuat produk dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, produk yang dijual atau dipasarkan atau dipamerkan merupakan produk buatan murid itu sendiri. Baik, itu saja presentasi Rukol yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Namun sebelum saya mengakhiri Rukol, izinkan saya untuk membacakan pantun dari kelompok kami. Ada globe, ada atlas, menggambar petanya dengan kertas. Salam pisah kangen buat teman sekelas. Kenangan ini akan selalu membekas. Ikan dipancing, dapatnya lohan. Dijual 1.000, langsung disambar. Kami ucapkan maaf saat perpisahan untuk Bu Intan yang paling sabar. Mohon maaf atas segala kesalahan dari selama ini buat teman-teman semua. Mungkin ada tutur kata, ucapan yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Kami mohon sekiranya kami dapat dimaafkan. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak asih ya Bu Emma, belum apa-apa, kita sudah ini duluan. Baik teman-teman, demikianlah hasil rencana kegiatan kami. Kami merasa tugas ini banyak kekurangannya, jadi kami mohon kepada teman-teman untuk mungkin ingin menanggapi atau ingin menambahkan tugas dari kami, atau ada yang ingin bertanya tentang rencana yang telah kami buat, kami persilakan. Ayo teman-teman, kita bertanya ya untuk kelompok Ibu Dewi ya, programnya keren ya. Ayo. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanggapi atau mungkin mau memberi masukan di kegiatan kami? Mungkin ada kekurangannya dari paparan kami tadi, mohon ditanggapi. Baik, Bu Ani. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mana hujan lagi, dingin lagi ya, ditambah lagi puisi Bu Emma. Belum apa-apa udah mengandung bawang gitu. Saya tidak bertanya, saya tidak bertanya, cuma ingin sharing-sharing aja dan menanggapi karena tentang pengolahan sampah. Kebetulan kami juga udah menjalankan program itu. Cuma saya mengasih masukan yang tentang ada kalimat kalau dalam produk itu tidak terjual, Bu Emma ya, apa tadi? Untuk langkah awal kami kemarin itu melakukannya gini, mengadakan pameran hasil karya anak-anak itu setelah diolah menjadi suatu karya, kemudian kami pamerkan pada saat penerimaan atau pembagian rapor di semester 1. Jadi di situ
kita pajangkan hasil karya anak-anak. Jadi untuk sementara yang melihat adalah orang tua masing-masing. Gitu. Jadi sebagian ada orang tua yang langsung membeli seperti itu sebelum betul-betul kita pasarkan keluar. Untuk sementara kemarin itu kami sudah melakukannya dan tingkat pemasarannya yaitu tadi kita mengundang orang tua murid. Itu aja Bu Emma yang ingin saya sampaikan sebagai masukan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Emma ya dengan sangat runut. Nah, saya juga tidak bertanya, saya hanya menanggapi mengenai festival daur ulang, yaitu di mana siswa dari kelas 1 ya Bu ya tadi ya sampai kelas 6 itu mengolah sampah plastik. Nah, saran saya adalah bagaimana jika daur ulang ini kan ini festival, artinya bisa mengundang sekolah-sekolah lain untuk berpartisipasi dalam festival daur ulang sampah ini. Tidak hanya sekolah saja, tetapi sekolah-sekolah lain juga diundang untuk berpartisipasi dalam festival daur ulang sampah ini, sehingga nantinya ada pengetahuan yang baru dari siswa atau sekolah yang mengadakan festival ini, dari sekolah-sekolah yang datang untuk mengikuti festival ini, begitu. Nah, itu saran dari saya. Terima kasih, Bu. Nah, baik Bu Siti, mungkin untuk bentuk partisipasi dari sekolah lain itu seperti apa Bu Siti? Apakah dengan datang atau partisipasinya ini mereka? Hasil karya olahan sampah mereka seperti sekolah Bu Ani kan sudah melakukan daur ulang ini. Nah, undang juga sekolah-sekolah yang lain. Nah, karena kan kalau untuk daur ulang ini banyak kita lihat sekolah yang sudah ada ya beberapa, tidak semua sekolah juga, sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan daur ulang sampah seperti itu, yang sudah juga ada yang dipamerkan seperti itu. Jadi artinya terbuka wawasan anak-anak tidak hanya di sekolah itu saja, tetapi dari sekolah lain juga. Seperti itu Bu Dewi. Ya, baik. Terima kasih masukannya Bu Siti. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin membuat program kami menjadi lebih baik lagi, mungkin dari masukan teman-teman yang lain. Baik, Bu Erna, silakan. Terima kasih, Bu Dewi. Jadi tadi kalau nggak salah saya mendengar itu sampah yang didaur itu berupa plastik dan kardus ya. Bagaimana jika sampah itu berupa kaleng misalnya, tidak bisa dibuat satu produk gitu, atau hanya khusus untuk plastik dan kardus saja? Itu saja Bu. Baik. Oke, ya Bu Emma, apa langsung kita jawab karena Bu Erna dalam bentuk pertanyaan, apa target kita ini hanya sampah plastik, bagaimana dengan sampah-sampah yang lain yang mungkin bentuk kaleng seperti itu? Mungkin Bu Emma akan menjawab. Silakan Bu Emma. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Erliani yang sudah memberikan masukan cara memasarkan hasil karya daripada daur ulang sampah tadi, sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti ya, yang sudah memberikan pandangan yang sangat juga luar biasa dengan melibatkan orang tua murid. Nah, di sini mengenai pertanyaan Bu Erna tadi Bu ya, kenapa kami menggunakan hanya sampah plastik dan kardus seperti itu, kenapa tidak menggunakan kaleng. Nah, ini adalah program yang kami rancang dan mungkin insya Allah dengan ada masukan ini juga akan kami bisa tambahkan. Tapi kenapa kami memilih hanya kardus
dan sampah plastik, biasanya di lingkungan sekolah kita itu kebanyakan jajanan anak-anak ini bentuknya plastik yang pertama. Terus kardus itu sangat banyak sekali di sekolah, apalagi kalau mungkin kita membeli bahan ADM sekolah seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi pandangan di kami, kenapa kami memilih yang harus didaur ulang bahan ini terlebih dahulu. Kalau kaleng plastik mungkin itu akan banyak, tapi mungkin di luar daripada lingkungan sekolah. Seperti itu Bu Erna. Dan itu sangat bagus sebenarnya, seperti kita mungkin bisa membuat bunga dari kaleng gitu ya. Tas juga, itu saja mungkin Bu Erna yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik Bu Erna, mudah-mudahan bisa apa namanya diterima. Maksudnya jawaban dari Bu Hema tadi memang ini kan program yang berdampak pada murid ya. Jadi ini kebetulan kita ngambilnya program di SD. Jadi anak-anak SD kan kalau minuman kaleng mungkin sampah kaleng itu sangat minim sekali mungkin kita dapati karena sekarang kan banyak anak-anak memang mulai dari minuman semua serba plastik, yang plastik biasa, yang dalam cup juga semua serba plastik. Mungkin dari program ini istilahnya dibuat dari kemauan siswa bahwa mereka mungkin sudah terlalu banyak sampah, ini gimana Bu caranya dari sampah bisa kita daur ulang. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Kemudian untuk tadi Bu Ani, nanti kita akan, ini kan masih program ya, masih program, kita juga belum menemukan hambatan karena ini masih program. Mungkin nanti kita juga Alpa mungkin di kelompok ini untuk apa namanya menambahkan tadi produk ini akan dibawa kemana. Jadi kita akan menerima masukan dari Bu Ani tadi bahwa hasil karya anak-anak ini bisa dipamerkan melalui waktu bagi rapor. Jadi orang tua siswa juga melihat hasil karya mereka di saat pembagian rapor. Kita gelar pasar seni ya, pasar apa namanya? Festival sampah tadi, hasil daur ulang tadi. Kemudian saran untuk Bu Siti juga bagaimana sekolah lain juga turut berpartisipasi, artinya sekolah lain mungkin ada yang sudah melaksanakan program ini bisa membawa hasil daur ulangnya gitu. Mungkin di sekolah kami masih baru, hasilnya belum begitu bagus, belum begitu baik. Nah, dengan partisipasi dari sekolah lain yang memang sudah pernah atau sudah menjalankan program ini, banyak hasil yang lebih seninya mungkin lebih bagus lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bu Afsa mungkin ingin menambahkan? Dan terima kasih. Tadi sudah jawabannya sudah dituangkan sama Bu Emma. Cuma saya juga menambahkan kalau di sekolah saya juga kalau kaleng bekas tuh juga dimanfaatkan Bu Erna. Misalnya dalam membuat lampu hias ataupun dalam membuat kerajinan tangan seperti pot bunga dan tempat lilin, kontak pensil dan lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Nah, baik. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, tapi sepertinya kelompok kami sudah pas 20 menit di 9.46, tapi mungkin ada lagi yang ingin bertanya, kita tanggapi dulu satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup. Baik, tidak ada lagi ya. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Intan bahwa jatah kelompok kami cuma 20 menit dan ini udah pas 20 menit dari 9.26 sekarang 9.46. Terima kasih partisipasi teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran, dan juga kepada Bu Erna yang sudah, sebenarnya ini pertanyaan yang menuju ke saran nih Bu Erna. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Intan. Bu Erna, mungkin bisa kita lanjut kelompok kita. Saya ada tapi nggak bisa buka suara, nggak bisa buka kamera. Di sini juga hujan lebat Bapak Ibu ya. Ya oke, lanjut. Udah selesai, silakan ya, lanjut dulu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu Intan Nirmala Hasibuan sebagai fasilitator kami yang sudah sangat banyak memberikan kami ilmu, bimbingan, ya Bu ya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Eri Zahraini selaku pengajar praktik kami dan Ibu Irma selaku pengajar praktik wilayah Aceh Barat. Walaupun tidak pernah berbicara dengan Ibu Irma, tetapi saya sering karena saya sering satu kelompok dengan CGP dari Melabuh, jadi saya sering melihat beliau di dalam grup call ya. Sebenarnya hari ini itu bercampur aduk perasaannya, merasa senang, rasa sedih karena senangnya karena kita sudah berada di penghujung kegiatan, tetapi ada rasa sedih karena kita harus berpisah. Mungkin ini adalah kegiatan kita yang terakhir di modul ini, tapi walaupun begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan di sini ya. Walaupun hanya di rukol, tetapi tidak hanya di rukol saja, saya sering berkomunikasi juga dengan teman-teman yang ada di Melabuh ya. Walaupun tidak pernah kenal, tetapi sekarang jadi kenal ya Bu ya. Mungkin hanya ini saya akan langsung saja menyerahkan kepada Ibu Teti untuk memaparkan materi kita hari ini. Silakan Bu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, kirain belum dengar. Oke. Terima kasih Bu Erna. Baik, yang saya hormati, yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Intan Nirmala, dan yang saya hormati Ibu PP dari Aceh Jaya dan Aceh Barat, dan teman-teman sekalian. Untuk bersingkat waktu, saya akan membacakan ide atau gagasan program kami, yaitu terasing atau disebut dengan literasi sekeliling. Adapun latar belakang dari program terasing ini adalah sebuah program kokurikuler yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kecintaan membaca dan menciptakan interaksi yang positif antara murid-murid baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, Bu Teti, itunya belum jalan, slide-nya belum jalan. Jaringan mungkin sebentar ya. Sudah Bu, sudah Bu. Sudah. Sudah. Kalau di full kan nggak jalan ya? Oke. Sudah. Saya lanjut ya. Baik. Apa dan bagaimana, yaitu gambaran program terasing merupakan singkatan dari literasi keliling. Ya, kegiatan ini dilakukan oleh siswa secara bergilir setiap 1 minggu sekali untuk menemukan minat baca. Yaitu bergilir disebut di sini. Ini kami ambil program ini di sekolah menengah atas, yaitu SMA. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian
bagaimana program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu di jam 10 sampai jam 13 yang disepakati bersama murid dan guru. Kegiatan ini didampingi oleh guru yang mengajar di jam kelas tersebut dan guru piket. Selain sekolah-sekolah, kegiatan terasing ini juga dilakukan di tempat-tempat umum. Ya, jadi sekolah-sekolah ini di sekolah semua jenjang, baik itu SD, TK, dan karena kita menyiapkan buku semua ada jenjangnya, dan juga untuk masyarakat umum. Kemudian terasing ini menggunakan alat transportasi beca khusus yang disediakan oleh sekolah. Selain dari beca, sekolah juga memfasilitasi buku-buku bacaan. Becanya tentu sudah siap sebagai pustaka kelilingnya, sudah difasilitasi. Kemudian mengapa atau alasan memilih program ini? Alasan mengapa memilih program ini adalah karena kegiatan terasing ini akan menumbuh kembangkan lingkungan belajar yang dapat menciptakan interaksi sosial yang positif, arif, dan bijaksana. Karena kegiatan ini mendukung program pemerintah dalam gerakan literasi nasional. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dan memberikan kesempatan murid untuk semakin sering berinteraksi dan membangun interaksi secara positif dengan lingkungan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian terciptanya interaksi sosial yang positif. Selain itu, lewat interaksi ini murid juga akan belajar meningkatkan keterampilan membaca mereka. Adapun karakteristik lingkungan yang ingin dibangun, yaitu lingkungan yang ingin dibangun melalui program ini adalah lingkungan yang mendukung kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi, mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan. Slide-nya nggak jalan. Ya? Boleh slide-nya nggak jalan, agak susah kita ini. Boleh tolong di ini, slide-nya nggak jalan. Sekarang di layar apa? Karakteristik lingkungan yang dibangun? Iya, itu lagi saya bacakan. Oke. Oke, sebentar. Oke ya. Saya ulangi, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun, yaitu lingkungan yang ingin dibangun melalui program ini adalah lingkungan yang mendukung kreativitas, tanggung jawab, dan kolaborasi, mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan literasi, dan meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial siswa secara positif. Kemudian, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Dan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan terasing ini adalah kepala sekolah tentunya, kemudian guru, semua guru, kemudian peserta didik, dan masyarakat. Target dalam kegiatan terasing ini adalah sekolah-sekolah terdekat semua jenjang, kemudian tempat umum. Diagram Y, yaitu di pilihan atau choice, siswa diberikan pilihan untuk memilih tempat kegiatan terasing yang akan dikunjungi mereka. Kemudian siswa Bu Teti, juga slide-nya nggak jalan, Bu Teti. Bu Teti, slide-nya nggak jalan. Nah, berarti udah. nggak usah dibuka lebar ya. Oke. Diagram Y, pilihan atau choice, siswa diberikan pilihan untuk memilih tempat kegiatan terasing yang akan dikunjungi. Kemudian siswa juga memilih sendiri judul buku yang akan dibaca. Dan di suara, yaitu siswa diminta untuk memberikan pendapat atau ide terkait terasing. Kemudian siswa juga memberikan pendapat mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan pada program terasing. Untuk kepemilikan, siswa mengisi jurnal untuk mengetahui progres kegiatan yang dilakukan. Kemudian siswa juga membuat karya terasing berupa poster dan murid bersama guru. Kemudian siswa juga bersama guru melakukan refleksi di akhir program. Selanjutnya, dampak positif terasing bagi murid dapat meningkatkan motivasi siswa untuk membaca.
Yang kedua, mendorong perhatian pada pembelajaran keterampilan sehingga tumbuh kesadaran peserta didik pentingnya membaca. Kemudian meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa, membentuk kebiasaan belajar mandiri, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami, yaitu dengan program literasi atau literasi keliling. Saya kembalikan ke moderator, Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Teti. Langsung saja untuk kawan-kawan yang ingin memberikan masukan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan. Silakan teman-teman. Ya, untuk Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih. Ini kan namanya masih kegiatan ya, kita kan masih merancang dan mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan kegiatan ini sangat saya apresiasi karena mengingat generasi sekarang ini sangat minim sekali kemauan membacanya, nggak kayak zaman kita dulu asal ada koran habis dibaca. Tapi untuk zaman sekarang memang generasi Z ini, Gen Z ini memang sangat kurang untuk kebiasaan membacanya, kebiasaan literasinya. Jadi ini mungkin program yang menurut saya sangat baik, dan apalagi ini keliling ya. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi mungkin Bu Teti jaringannya kurang maksimal sehingga paparannya agak terputus-putus. Bu minta tolong di ini Bu, di slide berapa tuh ya? Yang setelah ini apa Bu? Setelah ini? Setelah slide ini apa dan bagaimana? Apa? Ya. Apa? Nah, di sini saya udah tulis tadi sedikit karena tadi enggak nampak slide-nya. Jadi ada terdengar tadi statement bahwa alasan ini dipilih untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, dalam artian kelancaran membaca, kemampuan literasi. Ini bukannya program di SMA ya Bu ya tadi, kalau nggak salah saya dengar. Maksudnya kan kelancaran membaca ini nggak lagi kita ini ya, maksudnya nggak lagi kita menurut saya nggak lagi kita munculkan karena kan ini anak SMA nih ceritanya, pasti mereka sudah lancar membaca, kecuali ini program anak SD, alasan ini dipilih mungkin ya. Itu satu. Kemudian yang satu lagi yang di diagram Y-nya, di diagram Y-nya itu tadi untuk pilihannya, untuk choice di situ boleh Bu Teti tolong di Y-nya karena tadi juga nggak begitu ya oke. Di pilihan choice-nya itu siswa diminta untuk memberikan pendapat atau ide terkait program tracing. Oke. Sebenarnya itu siswa tidak perlu diminta karena ini kan memang program mereka ya. Maksudnya program yang berdampak pada siswa. Kemudian ini yang saya siswa memberikan bukan bukan di pilihan, yang siswa memilih judul pilihan ya, berarti maaf pilihan. Siswa diberikan siswa memilih sendiri judul buku yang akan dibaca. Itu seperti apa maksudnya Bu? Nah di pilihan ini saya agak rancu nih. Yang pertama siswa diberikan pilihan untuk memilih tempat kegiatan tracing yang akan dikunjungi. Nah tempat seperti apa kira-kira yang akan dipilih siswa dan mengapa tempat itu dipilih. Nah kemudian siswa memilih sendiri judul buku yang akan dibaca. Nah itu sebenarnya siswa yang bersangkutan di sekolah ini atau siswa sekolah lain yang diberi pilihan untuk memilih judul buku sendiri yang akan dibaca. Itu aja Bu pertanyaan saya, mungkin terlalu banyak. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Mungkin saya coba menjawab yang tujuan ya, untuk tujuan kunjungan literasi ini ya. Jadi tujuannya itu tidak hanya di sekolah sendiri, tetapi bisa misalnya mau ke sekolah TK ataupun SD ataupun ke tempat lain yang bukan sekolah gitu ya. Misalnya di mana ada keramaian, maka mencoba untuk kesempatan untuk
Jadi apa yang akan Maaf, suaranya saya tidak terdengar karena Bu Teti juga sepertinya berbicara. Iya, suara Bu Erna juga putus-putus. ya, bagaimana, sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Jadi begini Bu Dewi ya, untuk tujuannya, memang tujuannya itu kan anak-anak memilih tujuannya kemana. Misalnya ini mau ke SD ataupun ke TK. Jadi program ini bukan hanya untuk melancarkan membaca untuk tingkat SMA, tetapi ketika mereka sudah berada di TK, jadi di SD, jadi memperlancar peserta lain untuk membaca. Jadi tujuannya itu tidak hanya di sekolah saja, di mana ada keramaian misalnya, ini ada keramaian, kalau di Tenom itu kan orang biasanya berkumpul di jembatan gitu. Jadi kita akan mengambil kesempatan itu untuk berdiri di situ sebentar untuk memberi kesempatan untuk orang-orang membaca. Jadi untuk pilihan buku itu sudah pasti orang memilih buku apa yang akan mereka pilih gitu untuk membaca. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh teman-teman yang lain. Ya, Bu Siti. Baik, baik. Saya ingin menambahkan sedikit ya tadi mengenai pertanyaan Bu Dewi, mengapa untuk meningkatkan literasi peserta didik untuk kelancaran membaca tadi memang ada di poin itu ya. Jadi ini juga berdasarkan musyawarah kami, Bu Dewi, kelompok kami. Di sekolah saya, Bu Dewi, selama saya 3 tahun di sana, kami menjaring siswa tersebut tidak bisa membaca, Bu Dewi. Nah, jadi atas kesepakatan inilah kami juga mencantumkan untuk kelancaran membaca walaupun tingkat SMA. Nah, bagaimana pihak sekolah kami waktu itu untuk apakah kami tidak menerima siswa tersebut? Tidak, Bu Dewi. Kami tetap menerima siswa tersebut walaupun dia tidak bisa membaca yang nantinya kami akan membina siswa tersebut. Nah, jadi setiap tahun kami juga menemukan siswa yang tidak bisa membaca karena mungkin agak di pelosok, Bu ya. Jadi siswa di situ ada yang 1, 2 yang mereka tidak bisa membaca. Nah, untuk memilih seperti yang disampaikan oleh Ibu Erna tadi ya, sudah benar ya bahwasanya tempat itu memang ditentukan dan dipilih oleh siswa kemana harus hari ini keliling untuk membawa buku-buku tersebut. Dan kemudian judul buku juga anak-anak baik pihak sekolah sendiri ataupun sekolah yang dikunjungi atau tempat umum yang dikunjungi itu tersebut bebas memilih buku yang ingin dibaca. Begitu Bu Dewi, terima kasih. Ya, bagaimana Bu Dewi? Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan, ditanyakan. Bagaimana Bu Dewi? Bu Erna mungkin sedikit. Iya, silakan Bu Teti. Baik, tadi saya tangkap dari Ibu Dewi jawaban dari Bu Erna dan Bu Siti udah menjawab dengan jelas ya. Saya sedikit aja menambahkan di mana di sini kan tadi kalau nggak salah saya dengar meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, bukan meningkatkan minat baca gitu ya. Kelancaran membaca. Mungkin itu lahir dari pertanyaan Ibu Dewi. Kalau nggak salah ya Bu ya. Tapi yang kalau dari pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Siti dan Bu Erna. Nah, dari program kita ini meningkatkan kemampuan literasi peserta didik itu bukan hanya untuk kelancaran membaca, tetapi meningkatkan kemampuan mereka untuk membaca. Baik itu tidak hanya buku sekolah ya, baik itu majalah, buku resep-resep kue misalkan, karena kita menyediakan semua karena kan ada untuk masyarakat juga gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kelancaran membaca, tapi untuk meningkatkan minat baca gitu. Mungkin ada abang-abang yang lagi jualan atau yang lagi nongkrong, tukang becak nongkrong untuk nunggu nanti kita Pak yuk baca. Jadi ada kegiatan, jadi meningkatkan ingin tahu mereka tentang bacaan yang kita sediakan gitu ya.
Kemudian kenapa di suara tadi kenapa bentar ya, saya buka di suara. Nah, di suara itu pertanyaan Bu Dewi, siswa memilih mereka di mana mereka tempat memilih gitu ya, memilih judul buku yang akan dibaca. Jadi maksudnya di sini kan kita memfasilitasi, silakan lo kalian mau baca apa, misalnya anak SD, silakan baca apa gitu. Maksudnya siswa memilih sendiri judul akan dibaca. Tapi kalau misalnya ditanya ke yang membuat program, berarti anak-anak tersebut memilih sendiri buku yang akan mereka bawa gitu, Bu. Yang akan mereka bawa untuk kegiatan literasi tersebut. Jadi itu memang guru di situ hanya sebagai pembimbing saja, pembimbing atau memfasilitasi dari program ini. Jadi ini semuanya siswa yang akan melakukan sendiri gitu. Mereka akan memilih di perpustakaan, oh buku ini yuk kita bawa, buku ini kita bawa gitu ya. Kemudian mereka juga diberikan pilihan tempat kegiatan terasmi ini di mana. Jadi mungkin di situ nanti anak-anak, yuk kita hari ini kunjung di SMA 3 misalnya ya. Yuk kita kunjung di di SMP 2 misalnya. Jadi kita guru hanya mengikut aja kemauan dari peserta didik tersebut. Mungkin demikian Bu Dewi, terima kasih. Ya, bagaimana Bu Dewi? Ya, baik sekali. Jadi kalau kalau seandainya program ini berjalan, ini program yang sangat baik menurut saya ya. Dan kayaknya belum pernah kalau di Aceh Barat belum pernah. Apalagi kalau sasaran tempatnya itu di tempat umum, itu cukup keren. Kayak Bu Teti bilang tadi, ada abang tukang beca atau apa. Jadi mereka juga ikut terlibat dalam program literasi ini. Jadi mudah-mudahan ini programnya bukan sekedar program, tapi kalau bisa dijalankan ini menjadi program yang sangat luar biasa seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin untuk penanya selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Bu Suryani ya. Silakan Bu Suryani. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu Erna, ini program ini termasuk co-curricular atau ekstrakurikuler? Co-curricular. Oke, jadi kan misalnya nanti program ini sudah berjalan, jadi kira-kira itu siapa yang akan dilibatkan untuk membawa becaknya dan kapan akan dilakukannya? Misalnya kan di pagi hari misal, di jam pelajaran itu kan akan menurut saya akan merugikan siswa tersebut karena kan dia akan berkeliling untuk ke tempat-tempat tertentu dalam rangka membawa buku-buku buku keliling ini. Jadi menurut saya apakah program ini lebih baik dijalankan itu setelah jam pelajaran selesai, begitu mungkin Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Suryani, sangat bagus. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Ya, silakan ada Bu Siti. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas pertanyaannya. Jadi, ini kan tadi programnya kita buat hari Sabtu untuk tingkat SMA ya, Bu Suryani ya. Jadi, sebenarnya di hari Sabtu itu anak-anak itu kan P5. Ya kan P5 itu nah jadi ini semua tidak semua anak kita libatkan, kita buat sebuah jadwal di mana anak-anak ini bergilir nanti untuk membawa buku-buku melalui becak tadi untuk dijadwalkan. Nah, artinya anak-anak kalau di P5 ini kan mereka bisa menyisihkan waktu di antara, jadi tidak siswa itu sendiri, tetapi bergilir antara siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, begitu Bu Suryani. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Teti, silakan Bu Teti. Baik, saya menambahkan dari Bu Siti, benar kegiatan ini kita lakukan secara bergilir ya. Jadi mungkin siapa yang melakukan itu. Jadi siswa yang kena gilirnya di hari itu, misalnya di kelas 10. Di kelas 10A misalnya. Jadi anak-anak 10A itu yang akan membawakan becak tersebut.
Jadi mungkin tidak semuanya dari anak 10A. Siapa yang diwakilkan? Ada 4 atau beberapa orang. Kemudian siapa yang mendampingi? Yang mendampingi itu adalah guru mapel pada jam tersebut. Misalnya di jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi guru tersebut dan nanti beberapa guru piket atau satu dari guru piket, demikian Bu Suryani. Jadi di situ memang sudah kita jadwalkan siapa dan tidak bentrok juga dengan misalnya ada belajar atau kegiatan lain, tidak bentrok, dan anak-anak yang lain juga tetap aktif di sekolah. Hanya beberapa aja yang kena giliran itu yang keluar untuk membawa pustaka keliling tersebut. Ya, terima kasih Bu Teti. Bagaimana Bu Suri? Ya, sudah bisa dipahami. Terima kasih Bu Erna. Ya. Selanjutnya untuk Pak Rizal Masdi, silakan. Waktunya tidak banyak lagi ya, teman-teman. Baik, terima kasih Bu Erna atas kesempatannya. Jadi saya hanya ingin menanggapi ya apa yang telah disampaikan oleh kelompok tadi tentang program literasi keliling ya, terasing ya, terasing. Tapi kalau diganti dengan karena media tadi becak, beling boleh juga tuh, becak keliling ya. Jadi terkait dengan program ini, saya menganggap ini program ini resikonya terlalu besar Bu Erna. Ya, karena menggunakan alat transportasi yang dikemudikan oleh siswa dan bahaya lalu lintasnya itu resiko lalu lintasnya terlalu besar, apalagi kan kita lihat tingkat emosi anak-anak SMA tuh yang bawa becak itu pasti ugal-ugalan nantinya, walaupun ada pendampingan ya dari guru. Saya rasa program ini bagus, tapi programnya bagus, tapi cocoknya itu tidak dilakukan oleh anak sekolah, itu cocoknya dilakukan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan, mungkin ya oleh dinas terkait, karena mengingat resiko yang terlalu besar. Tapi secara keseluruhan program tujuannya itu memang bagus, keren ya tujuannya. Program ini dipikir mungkin ada alternatif yang bisa pakai nantinya untuk menjalankan program ini. Mungkin hanya itu saja Bu Erna tanggapan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Mungkin di sini sudah ada Ibu Erliani yang akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Rizal tadi ya. Silakan Bu Erliani. Baik, saya akan menanggapi ya, bagus sekali atas tanggapan dari Pak Rizal ya. Saya sebagai yang di pihak sekolah SD ini sangat sangat berambisi atau apa ya? Bukan berambisi sih. Mudah-mudahan mudah-mudahan maksudnya program yang ini akan dilakukan gitu. Kalau mengenai dinas arsip itu memang ada Pak, ada dia lakukan. Cuman kan sekolah di Aceh Barat ini kan terlalu banyak. Jadi kadang-kadang bisa-bisa nanti setahun sekali baru dia datang gitu. Karena kan bergiliran gitu. Tapi kalau dibantu dengan ada program dari tingkat SMA, SMK seperti ini, dengan datang ke sekolah-sekolah SD atau TK kayak gitu kan, merupakan suatu program yang bagus kayak gitu. Nah, mengenai bahayanya kayak gitu kan, kita kan pihak guru juga sudah merencanakan itulah gitu kan. Kita pilih juga anak-anak yang kita tahulah mana anak-anak yang suka ugal-ugalan sama enggak, dan kita pilih kan enggak semuanya anak seperti itu Pak. Jadi itu aja sih tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, satu tanggapan lagi dari Bu Teti, setelahnya waktu kita udah habis ya. Saya harus ke kelompok kedua. Ya, silakan. Baik. Ya.
Baik Ibu, terima kasih Bu. Jadi saya menambahkan dari tanggapan Bu Erilani, bahwasanya itu memang yang dipertanyakan Pak Rija resiko terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di luar sekolah itu menggunakan beca. Nah di sini Pak, kita kan gagasan kita. Jadi kita betul sih ambisi, kita pengen itu ide kita itu berjalan gitu kan. Kemudian untuk resiko yang terjadi, saya rasa kemungkinan itu kecil. Kenapa? Karena di sini kan ada guru pendamping. Tadi Pak Rija juga sudah menyebutkan walaupun ada guru pendamping. Nah, di sini kan kita tidak harus yang kencang-kencang. Bisa jadi kita 20 aja, 20 per pelan-pelan gitu kan. Kemudian kita guru juga ada beberapa yang mengikuti gitu. Jadi tidak ada resiko yang terjadi. Jika pun terjadi itu kita kembali lagi itu sudah naas, Pak. Jadi maksudnya kalau resiko itu saya rasa sedikit kemungkinan terjadi, tapi jika pun terjadi mungkin itu sudah naas, kita juga tidak bisa menginiin takdir gitu ya. Kemudian untuk apa tadi yang kedua, arsip ya, apa tadi Pak Rija, lupa saya. Ya, seharusnya badan arsip yang melakukan ini atau perpustakaan daerah, itu maksud Pak Rija. Jadi kan kita mungkin terinspirasi dari situ Pak Rija, dari ini. Tapi kan nggak ada salahnya kita tingkat SMA melakukan hal demikian. Karena kenapa? Dengan kegiatan ini kan kita sudah menyebutkan di materi kita tadi, menumbuhkan literasi peserta didik kan. Kalau mungkin di lingkungan sekolah aja sudah biasa gitu kan. Dan kalau keluar sekolah, banyak lagi tidak hanya untuk untuk pembaca, tetapi yang membuat program ini juga dapat pembelajaran baru gitu dengan sekolah-sekolah yang mereka kunjungi, dengan tempat-tempat umum yang mereka kunjungi gitu Pak Rizal mungkin ya. Terima kasih. Nah, bagaimana Pak Rizal? Ya, terima kasih atas tanggapan baliknya. Tapi menurut saya medianya itu jangan beca, tapi diganti dengan mobil Bu Teti ya nanti. Ya, jadi lebih aman. Tinggal buka bagasi aja nanti. Banyak kali dana bos nanti Pak. Berarti siswanya juga harus pandai nyetir ya Pak ya? Atau gurunya harus nyetir gitu ya? Jadi gurunya nyetir, siswa nanti sebagai pelayannya itu. Ya, ide bagus tuh Pak. Ide bagus. Apa Pak? Nanti gurunya yang sekolah lebih besar. Terima kasih. Mungkin dengan berakhirnya tanggapan dari Ibu Teti, berakhir juga presentasi kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan. Mungkin ini adalah kegiatan terakhir kita. Terima kasih khususnya juga untuk Bu Intan. Jangan nangis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca puisi boleh nggak? Pak John nggak ada puisi. Bu Teti mau baca puisi itu. Puisi perpisahan. Iya. Kalau ada izin Bu Intan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh, biar boleh. satu sama Bu Emma, ada yang berpantun. Iya, silakan Bu Teti, silakan Bu Teti. Silakan Bu Teti. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi. Teti buka kamera lah. Gelap nih. Stop share dulu Bu Teti. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membacakan satu puisi ciptaan Rehandi. Mungkin di sini nanti ada katanya yang sedikit saya ganti, ya, yaitu dengan judul Kenangan Kita. Kenangan kita. Semua terjadi di gedung kotak yang bernama Guru Penggerak. Kita bersama merangkak mengutip ilmu. Kenangan kita. Kita bersama tertawa, bersama menangis,
bersama belajar. Kenangan kita sebentar lagi semua itu fiksi. Kenangan yang akan kita lalui hilang di telan waktu. Semua cerita kita, tempat kita menuntut ilmu di sebuah maya. Walau kita tak bertemu, tetapi rasa batin sangat kuat terikat. Kenangan kita, kawan, aku tidak ingin hari ini adalah hari terakhir. Aku ingin kita saling menggenggam. Ingin cerita kita tidak akan pernah usai. Walaupun pendidikan guru penggerak ini akan berakhir. Kenangan kita saat nanti kita tiada bersama lagi di ruang rukol ini. Aku ingin kita berbagi, berjanji pada hati, berjanji untuk tidak pernah melepaskan, melupakan semua kenangan kita. Wahai kawan, terima kasih kepada Ibu fasilitator, Ibu pengajar praktik, teman-teman semua. Jika selama kita bersama ada salah kilaf kata, mohon sudi kiranya kita saling memaafkan. Semoga ilmu kita dapatkan juga bermanfaat. Insya Allah berkah untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak John. Terima kasih Bu Ted. Walaupun Pak John sudah menuliskan di kolom chat, tapi saya beri kesempatan Pak. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ibu Intan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Intan yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Intan yang selama ini sudah bersedia mendampingi kami semuanya, mendidik kami dari hal yang kami belum tahu hingga hari ini kami sudah bisa mengerti sedikit demi sedikit. Semua usaha kerja keras Ibu terhadap kami manfaatkan semampu kami dan jasa Ibu tidak bisa kami lupakan. Terima kasih Ibu. Ibu adalah guru idola kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin saya akan mengomentari secara cepat ide dari kelompoknya Ibu Erna Yunida, Bu Teti, dan Bu Erliani ya, dan satu lagi Ibu Siti Wasana ya. Oke, Ibu. Baik. Satu pesan saya, kalau bisa mencari akronim itu jangan yang konotasinya negatif Ibu. Seperti terasing ya. Tapi ide programnya itu luar biasa. Nah, tapi masukan dari Pak Rizal Masri itu ada benarnya. Mungkin kita bisa mengadaptasi seperti ini, Bu. Kegiatannya di hari Minggu misalnya, di mana apakah ada lapangan khusus? Mungkin pertama kita hanya membuat senam bersama antara anak-anak kita. Di sana kita bawa buku literasi seperti itu. Ini mencegah dampaknya. Kemudian itu tetap bisa diselenggarakan walaupun harus dengan becak Bu Erna. Tetapi ada satu hal yang kita jaga ya,
yang tukang becaknya kenapa enggak sekaligus kita juga membantu barangkali ya, walaupun tidak seberapa ya. Tukang becaknya tukang becak beneran Bu, penumpangnya barangkali yang anak-anak yang mengelola buku. Nah ini bisa lebih karena pendapat Pak Rijal barangkali banyak benarnya. Kalau dia siswa SMP ada undang-undang lalu lintas yang kita langgar saat dia belum berusia 18 atau 17 tahun, saya kurang tahu nih undang-undang lalu lintas 17 tahun, nah, mungkin seperti itu idenya. Tetapi kita sangat menghargai ini kan ide ataupun gagasan ya. Jangan berpikir kendalanya dulu, kita udah janji ya. Jangan berpikir, tapi ide-ide seperti ini brilian banget ini Bu, luar biasa ya. Ya kenapa kita kalau pustaka keliling hadirnya hanya sebulan sekali, 3 bulan sekali, kenapa nggak kita bantu ya. Nah bahkan ibu bisa menjadi sekolah kita, anak-anak kita bisa menjadi duta literasi karena menguatkan adik-adik SD, SMP ya Bu ya, masyarakat sekitar ini luar biasa. Jadi supaya tidak mengganggu jam pembelajaran ya, ataukah dilakukan di co-curricular sebagai sebuah muatan lokal, mungkin di hari Sabtu sore ya, ekstrakurikuler tetap ya, itu kita memang datang. Atau mungkin tidak perlu beca Ibu, Bu Erna bawa bukunya, guru-guru lain juga, anak-anak juga kita siapkan di Sabtu sore misalnya. Nah, tinggal buka lapak di Minggu pagi ya, apakah itu di pasar, apakah itu di mana, nah, mungkin seperti itu. Tidak bisa setiap minggu Bu Intan, nggak apa-apa, nggak bisa setiap minggu, kan kita bergantian. Bu Erna punya 20 orang guru, masa iya dalam 20 minggu berarti ada berapa bulan, 5 bulan ya, sekali nggak mau nemenin. Nah itu dia ya, kalau memang kita bisa melibatkan siswa kita. Kalau siswa saya yakin enjoy, garis keras, kapan lagi dia happy-happy yang seperti itu, happy beramal ya. Ini kita mendengarkan suara murid. Nah, itu komentar saya untuk programnya Bu Erna. Dan kawan-kawan, saya dari awal tadi ya, saya sebenarnya mau nyanyi, tapi kayaknya nggak mungkinkan lagi ya. Nyanyi Bu, mau dengar suara Ibu. Nyanyi lah Bu, terakhir. Nyanyi Bu. Suaranya sedang hancur banget ini, maksudnya Nyanyi Bu. dengan haru, dengan lelah. Dan teman-teman, nanti di grup saya akan share ya. Sebenarnya saya sedang tidak baik-baik saja juga nih. Tapi itulah kita tetap semangat. Tapi saya coba aja lah. Hei, kau yang di sana, sang guru penggerak harapan bangsa dan negeri. Yuk, sing-singkan baju, anak-anak negeri memanggilmu. Sang guru penggerak, teruslah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Satukan langkahmu untuk bangun Indonesia tercinta. Guru penggerak terdepan untuk lakukan perubahan, transformasi pendidikan pasti akan terwujudkan. Guru bergerak sehati, satu visi, satu misi untuk majukan bangsa ini, wujudkan generasi yang berprestasi, akhlak mulia pasti. Lagunya pastinya semangat ya, tapi ternyata lagunya jadi lagu melo. Ya Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah.
awal kan berakhir, Judulnya apa sih Pak Jan? terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hei, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Ibu, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Semua akan membekas, semua akan dikenang, semua akan dilanjutkan, insya Allah. Dari Ibu Cakrawala, pikiran kami terbuka. Dari Ibu, semangat kami membara. Insya Allah, cita-cita guru penggerak tak akan pernah sirna. Walaupun cobaan, isu yang datang, namun kami, para calon guru penggerak, insya Allah akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita mulia ini. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih telah hadir di kehidupan kami. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ija. Kami juga berharap Ibu bisa datang di panen karya di Melabuh nanti, Bu. Insya Allah kalau seandainya memang tidak beradu dengan kota Banda Aceh, walaupun saya akan prepare habis-habisan untuk Banda Aceh, teman-teman. Karena lokakarya Banda Aceh juga sudah melibatkan saya ya. Dan saya tidak ada kata menolak, teman-teman. Karena memang wajib. Tapi saya akan ada. Saya akan hadir gitu. Bisa di panen karya kita ya, yang terakhir nanti. Saya juga mungkin membuat jengkel juga. Kadang-kadang Bu Intan tidak selalu dapat mengawal ya. Tiba-tiba udah kejadian aja lupa mengingatkan kawan-kawan dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya itu tidak saya sengaja, teman-teman ya. Saya komit untuk mengawal teman-teman. Dan sekali lagi, saya tidak menjadi fasilitator yang hebat. Saya hanya ingin menjadi sahabat dan fasilitator yang mungkin bermakna. Seperti Pak Rijal sampaikan tadi, alhamdulillah jika saya memang menginspirasi bukan cakrawala teman-teman. Karena secara ilmu saya lah bukan siapa-siapa. Saya hanyalah guru biasa, teman-teman. Saya tidak membahasakan sampai sekarang saya kepala sekolah. Saya selalu menyebut saya adalah guru yang biasa. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Insya Allah saya hadir. Untuk Aceh Jaya, lokakaryanya juga di Melabuh atau di Aceh Jaya tetap? Di Aceh Jaya, Bu. Aceh Jaya, Bu. Oke, hari yang sama. Kalau untuk Aceh Barat tanggal 3, 4 gitu, Bu. Tanggal 3 dan 4. Tanggal 4 seremoninya tuh. Tanggal 3 tuh tanggal 4, 5, Bu, Rabu Kamis. Oh, dirubah. Enggak, Rabu Kamis. Oh, Rabu dan Kamis. Bukan dan 5 di Melabuh. Aceh Jaya, Bu? Belum. Kami belum ada jadwal yang pasti, Bu. Semoga sama ya Pak Rijal, jadi saya bisa langsung dari kalau memang saya ke Melabuh dulu, saya usahakan hadir teman-teman. Masa iya cuma beratusan kilo saja tidak bisa saya tempuh, insya Allah ya. Baik, kawan-kawan saya di kelas 1 telah menunggu, kawan-kawan kita ya.
Bu Irma, saya terima kasih banget Bu, ya Ibu sangat gigih. PP terbaik saya Bu. Terima kasih Bu Irma. Tanpa Ibu juga saya nggak bisa apa-apa Bu. Juga Bu Erna, Bu Teti, Bu Siti, Bu Irma. Barangkali ada kata-kata saya yang keras ya Bu ya. Biasa juga saya sengaja Bu Dewi, Pak John, Pak Rijal, Bu Suryani, Bu Erliani, Bu Emi. Saya minta maaf Bu, kalau seandainya ada yang keras kata-kata saya kepada teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita akhiri hanya kepada Allah kita berserah. Semoga apapun kedepannya nanti, jadikan ini ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena inilah yang akan menerangi umur kita, teman-teman. Di sini semua hanya kebaikan yang diajarkan. Tidak peduli apapun kebijakannya nanti, kita bangga telah berdas bersama menjadi seorang guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto lah, foto akhir. Bu Emma.